Gak ada yang bisa ngalahin pria ini guys. Dia kuat banget makan cabe, udah kayak makan nasi. Dan gak kepedesan sama sekali. Dari cabe bubuk sampai cabe paling pedes di dunia juga dia santuy aja nih makannya. Bahkan cabenya digosokin ke muka dong. Dikira skincare kali ya. Katanya dia gak perlu makan yang lain, udah biasa makan cabe doang. Perutnya tuh katanya gak perih, bahkan udah biasa dikasih tantangan kan nih. Dia disuruh nyiapin sambal yang pedes banget. Dan kayak tadi guys, bisa diolesin ke muka. Dia bilang rasanya biasa aja. Kulitnya, matanya nggak perih tuh. Nah akhirnya sebuah acara TV mau ngetes kan nih. Mereka nyiapin akuarium yang isinya tuh campuran cabai terpedas di dunia. Dan Pia tadi disuruh masukin kepala buat ngetes kekuatannya. Dia bahkan bisa ngebuka mata dong nih. Aku ngeliatnya aja perih, kok bisa? Kalau menurut kalian ini keren, pencet like dan subscribe-nya dong guys. Bocil ini lagi main di tempat kerja ibunya. Dia main bola robot gitu kan. Bolanya kayak kehalang barang. Terus ya udah, bocil ini mau ngambil. Si bocil nggak sadar. Perhatiin guys, di belakang ada apaan tuh. Dia bener-bener kaget, nggak sanggup gerak. Karena itu tuh hiu megalodon. Ngedenger teriakan anaknya, si ibu langsung nyusulin kan. Anaknya bilang dia habis ngeliat monster. Dan di kaca memang ada bekas gigi gede kan. Oh, katanya itu mah cuma paus nih, nggak apa-apa. Lah, pausnya tiba-tiba dikunyah dong sama hiu megalodon tadi. Baru deh nih mereka tahu kalau hiu megalodonnya ternyata beneran ada. Ada dua negara yang dipisahin sama tembok raksasa soalnya lagi perang. Dan tembok itu jadi batas, gak ada yang boleh ngelewatin. Nah tapi bocil ini malah main bola, terus iseng ngelempar bolanya ke balik tembok. Tiba-tiba dia balikin bolanya dong. Udah gitu ternyata ada lubang kecil kan di tembok itu. Si bocil yang penasaran akhirnya ngintip. Di balik tembok raksasa ternyata ada bocil lain yang seumuran sama dia. Mereka jadi sering main bareng, ngobrol setiap hari, tuker-tuker cerita tentang keadaan di negara masing-masing. Bahkan tiap pulang sekolah, bocil ini langsung buru-buru ke tembok. Dia pengen cepet-cepet ngobrol sama sahabatnya itu. Tiba-tiba kedengeran suara peringatan. Mereka ketakutan dan pulang. Di rumah, bocil ini masih kepikiran sama sahabatnya. Dia pengen banget perang selesai, tembok itu hancur. Sayangnya pas besoknya dia cek, malah lubangnya ternyata udah ditutup dong. Sekarang dua sahabat itu benar-benar terpisah tembok raksasa. Dan mungkin gak akan pernah bisa saling ngeliat lagi. Sedih. Ada bocil yang nemu handphone di sungai guys. Dia langsung buru-buru pulang dan nyari charger yang cocok. Sayangnya nggak ada yang pas. Jadi si bocil minta tolong kakek yang punya toko nih di charge tuh handphonenya. Kok tetap nggak mau nyala. Neneknya bilang coba deh rendam handphonenya di beras. Ya udah dia minta tolong lagi ke si kakek. Handphonenya direndam di beras tuh biar airnya keserap. Tapi pas handphonenya dikeluarin dan mau dinyalain kok meledak. Untung cuma mimpi. Dan pas dia cek nih sama si kakek, handphonenya bisa nyala dikit guys. Dia langsung nyari sinyal ke sungai, bukit, genteng. Tapi tetap gak bisa. Kayaknya handphonenya beneran rusak deh. Bocil ini sedih dan si kakek juga tahu kan handphonenya emang rusak. Karena kasihan si kakek pesen mesin dan betulin handphonenya guys supaya bisa nyala lagi. Dicoba berhasil. Bocil itu ternyata cuma pengen teleponan sama ayah ibunya yang lagi kerja jauh. Di tempat tinggal kalian akhir-akhir ini panas banget gak sih? Lihat dong, karena panas tubuh bapak ini aja sampai leleh, bener-bener cair. Pas wanita ini mau beli es krim, tubuhnya juga tiba-tiba leleh dong. Bukannya takut, si penjaga tokonya malah penasaran dan nyicip. Lah kok rasanya enak kayak es krim stroberi. Lelehan tubuh wanita itu malah dikumpulin terus dijual dong nih bareng es krim yang lain. Dan semua orang ngerasa bumi sekarang makin panas guys. Bahkan ada yang ngelakuin eksperimen bisa dong ngegoreng telur di jalan karena panasnya udah kayak kompor. Sebagian manusia jadi korban kepanasan guys, leleh. Sebagian juga berusaha nyelamatin diri dengan nyebur ke air biar adem. Semoga kita juga selalu selamat ya guys walau panas banget. Komen amin dan subscribe. Bocil yang suka makan es krim hati-hati. Pas tengah malam bocil ini kebangun terus ngeliat ada mobil jualan es krim. Dia nyoba dan itu tuh es krim paling enak yang pernah dia makan. Tapi mobilnya keburu pergi. Setelahnya dia cerita ke temennya kalau semalam dia nyoba es krim paling enak. Bahkan pas dikasih es krim lain bocil ini gak suka dong. Dia maunya cuma es krim misterius itu. Malamnya pas jam 3 pagi dia denger tuh suara mobil es krim. Dicek bener ada. Ayahnya manggil kan, nanya nih bocil ngapain. Lah mobil es krimnya ngilang dong. Besok malamnya bocil ini udah niat ya nunggu sampai mobil es krim itu muncul. Ada nih tapi pas dipanggil-panggil penjualnya nggak keluar. Ya udah dia masuk aja kan. Dia juga langsung ngambil es krim dan makan. Muncul seorang pria yang bilang kalau dia tuh udah kejebak di mobil es krim itu dari kecil, dari 30 tahun yang lalu. Dan sekarang bocil ini harus ngegantiin dia kejebak di situ karena ini mobil es krim setan yang butuh jiwa manusia. Jadi dia bakal kejebak di sana nggak tahu sampai kapan. Ngeri. Tapi kalau kalian suka cerita film kayak gini, bantu like dan subscribe ya.
Kalian udah pernah denger cerita ini belum sih? Parah banget. Jadi ada seorang wanita yang gak sengaja jatuhin racun tikus di beras. Dia pikir racun tikus buat tikus doang. Jadi berasnya tetap dia masak. Malamnya dia dan suaminya makan nasi racun tikus itu. Ya masuk rumah sakit lah. Karena suaminya makannya nambah, kondisinya parah guys. Sementara si istri yang makannya dikit udah sembuh. Dia mikir, sayang nih berasnya masih sisa banyak. Ya udahlah buat makan ayam-ayamnya aja. Ya ayamnya pada metong juga lah, keracun. Parahnya ternyata suaminya tuh meninggal kan guys. Setelahnya suaminya didoain di rumah kan. Si istri ngundang 400 orang dan semuanya dikasih makan ayam yang mati keracun tadi. Jadinya semua yang datang keracunan guys. Sementara si istri gak kenapa-napa soalnya dia terlalu sedih buat makan. Kok bisa ya? By the way guys, tolongin dong bantu like dan subscribe. Bocil-bocil ini pengen banget ngeliat pesawat asli. Selama ini mereka nggak pernah lihat. Ya, tapi mereka tinggalnya di kota kecil. Nggak mungkin ada pesawat yang datang ke situ. Mereka tapi tetap penasaran guys. Makanya mereka mau nyoba bikin landasan pesawat. Siapa tahu nanti bakal ada pesawat yang beneran datang. Setelah landasannya jadi, mereka tungguin seharian. Ada si pesawat tapi jauh banget nggak kelihatan. Karena ya tujuannya ke kota lain. Bocil-bocil ini nunggu kapan ya pesawat bakal mendarat di kota mereka. Pas lihat lampu mereka dapet ide. Kayaknya landasannya harus dikasih lampu deh biar pesawat lihat dan mendarat. Setiap ada pesawat jauh mereka panggil-panggil, tapi ya pesawatnya tetap nggak datang. Di saat mereka nyerah, kali ini benar muncul pesawat. Bahkan pesawatnya ngelewatin landasan yang mereka bikin. Untuk pertama kali mereka ngeliat pesawat sedekat ini. Dan ternyata sekarang pesawatnya punya rute ke kota kecil mereka. Anak-anak ini seneng banget. Ada pria yang dijadiin makanan hiu dong guys. Nah wanita ini juga udah ditaruh di air mau dijadiin makanan hiu. Pas bapak tua ini mencet tombol, hiu yang dikurung tuh keluar semua guys. Siap-siap mau makan wanita tadi. Dia cuma bisa pasrah dan berdoa, tolong dong ada keajaiban, dia mau hidup. Pria jahat ini tuh punya sarung tangan yang bisa ngendaliin hiu-hiu jahat itu. Kok aneh, udah diarahin tapi hiunya nggak makan wanita tadi dong. Karena aneh mereka coba nih, wanita itu diganti, ditaruh korban yang lain, langsung dimakan hiu nih. Semua orang bingung dong, kok bisa wanita ini doang yang nggak dimakan hiu. Wanita ini juga bingung sampai dia keinget ayahnya tuh selalu ngingetin dia untuk berdoa. Dan bener kan, keajaiban doa bikin dia selamat. Semoga kita juga selalu dilindungi ya guys. Komen amin dan subscribe. Pria ini nggak pernah mau bayar apapun guys. Setiap hari dia nunduk-nunduk biar bisa tinggal di gedung ini nggak bayar sewa. Nunduk-nunduk buat nyolong koran. Di supermarket dia naruh odol di tas orang, nyembunyiin boneka di keranjang bayi, sepatu di kantong bapak-bapak, bahkan naruh tag harga di rambut kasir. Udah gitu dia ambil semua barang yang dia perluin, disembunyiin di bajunya, dan dia antri di kasir buat bayar permen karet yang paling murah. Alarm kasir jadi bunyi terus karena tadi banyak barang yang disembunyiin kan. Pas kasirnya ngecek, alarmnya bunyi juga. Jadi dikiranya alarmnya yang error kan. Padahal gara-gara pria ini, dia jadi bisa lolos dong dengan semua barang yang dia ambil. Dia ke restoran juga ngambil-ngambil punya orang aja nih, padahal mah nggak pesen. Udah nggak punya duit, sosokan mau ngejar cewek cakep dong. Sampai nabrak orang, nggak sadar dia kemasukan rokok. Pas mau genit baru kerasa rokoknya panas dah tuh. Ada bocil yang tiba-tiba nemu granat di pantai guys. Udah gitu iseng dia tarik dong. Untung penjaga pantainya ngeliat. Dan granatnya langsung buru-buru direbut terus dilempar ke laut. Meledak dong guys. Granatnya ternyata memang masih aktif. Gimana coba kalau meledak di tangan bocil tadi? Semua orang kaget. Bocil itu juga masih panik. Dan tiba-tiba ada lagi nih bocil lain yang nemuin granat juga. Dipegang di tangannya. Panik lah. Untung belum diaktifin dan pelan-pelan granatnya dibalikin ke pasir. Polisi dipanggil dan semua orang disuruh pergi karena bahaya. Aduh, semoga kita selalu dilindungi dari bahaya kayak gini ya guys. Komen amin dan subscribe. Bocil ini mau ngebuktiin kalau ibu tirinya penipu. Dia tutup kepalanya pakai ember, terus dibuka nih perut hamilnya palsu dong. Aslinya semangka. Si ibu tiri penipu nyebur ke kolam biar gak ketahuan. Terus tutupin perutnya lagi kan. Si ayah jadi nggak tahu kalau wanita ini penipu. Nah besoknya pas ibu tirinya tidur, bocil ini ngerobek dan nunjukin lagi perut semangka ibu tirinya ke si ayah lewat video call. Dan si ibu tiri panik kan. Anehnya nih pas dicek, kok perutnya beneran gede, kok semangkanya nggak ada. Ternyata si ibu tiri sekarang pakai anduk guys, nggak pakai semangka lagi. Nah pas anduknya dilepas, ternyata bocil itu udah siap sama bedak gatel. Dia taburin tuh di anduk itu. Si ibu tiri nggak tahu kan, dia pakai lagi tuh handuknya. Ya nggak lama perutnya gatel-gatel lah. Dia udah nggak sanggup lagi, jadi ketahuan tuh pura-pura hamil pakai anduk. Makanya jangan suka nipu. By the way bantu like dan subscribe guys. Cewek ini nemu boneka di tempat sampah, terus dia bawa pulang, dibersihin. Bonekanya kelihatan kusam, jadi dia warnain tuh. Dia coba warna hijau, kuning, sampai motif macan gak ada yang cocok. Sampai dia pilih warna biru kuning dan suka sama hasilnya. Tiba-tiba boneka itu membesar, berubah jadi monster. Cewek ini ketakutan, tapi kok monsternya kayak baik. Monsternya ngajak temenan, ya udah tuh mereka jadi bestie. Nonton TV bareng, apapun selalu bareng-bareng. Sampai di suatu acara TV ada berita muncul makhluk yang sama kayak monster ini. Adanya tapi di Mesir guys, jauh. Dan
Dan itu pacarnya monster ini. Dia harus ke sana. Jadi cewek ini mau bantuin. Harus diam-diam, jangan sampai ada yang lihat. Ketahuan bocil ini sih, tapi nggak apa-apa dah. Sayangnya cewek ini cuma bisa nganter sampai tepi laut, gak bisa ikut. Mereka akhirnya foto bareng untuk yang pertama dan terakhir kali. Dan setelahnya harus berpisah, sedih. Boneka kucing ini jatuh pas pemiliknya pindahan. Dia jadi ketinggalan. Boneka kucing itu jalan sendirian, kena cipratan air di jalan, cuma bisa berlindung di kardus. Padahal dingin karena hujan deras. Boneka kucing itu terus jalan. Tiba-tiba ada elang yang nyerang. Dia cuma bisa sembunyi di bawah kolong, terus jalan lagi. Dan setelah jalan jauh banget, dia ngeliat ada bocil cewek yang senang banget dikasih hadiah boneka. Dia jadi keinget sama pemiliknya dulu yang selalu ngajak main tiap hari. Boneka kucing ini jadi bertekad mau ketemu pemiliknya. Dia siapin kardus yang dia rakit jadi balon udara. Dia terus berkelana bulan, tahun, bener-bener lama guys. Dia cari ke seluruh dunia. Suatu hari dia jatuh dan ada wanita yang mungut dia. Boneka kucing ini awalnya ketakutan sampai wanita itu ngasih tahu dia tuh pemilik asli boneka kucing ini. Sekarang udah dewasa. Wah, nggak disangka mereka bisa ketemu lagi. Ultraman berusaha nahan gedungnya runtuh. Masyarakat malah marah. Ultraman dituduh merusak semuanya, dia disuruh pergi. Si Ultraman sedih, galau di jembatan. Masyarakat makin marah, katanya Ultraman sekarang ganggu jalan. Ya udah, Ultraman ke bulan aja. Bumi tiba-tiba diserang monster jahat. Semua hancur, tapi ada satu bocil yang inget dan ngefans sama Ultraman. Dia yakin Ultraman bakal nyelamatin dunia. Ultraman ngerasa terpanggil dan akhirnya lawan monster jahat itu kan. Dia bertarung susah payah. Pas menang, masyarakat tetap aja nggak suka Ultraman. Ultraman diusir, dia jadi lemes, kehilangan semua kekuatannya. Padahal monster nyerang lagi guys. Dan cuma bocil ini yang percaya sama Ultraman. Walau cuma karena satu anak kecil, kekuatan Ultraman jadi balik lagi. Dia jadi kuat banget dan berhasil ngalahin monster itu. Sekarang masyarakat akhirnya sadar kalau Ultraman gak jahat tapi penyelamat. Yang fans sama Ultraman, like dan subscribe guys. Ada wanita yang tiba-tiba beli boneka bocil ini pakai duit yang banyak. Dia buru-buru lari, ternyata lagi dikejar polisi. Bocilnya tapi paham, bilangnya cewek tadi larinya ke arah lain. Nah, bonekanya ternyata dipakai cewek itu buat naruh duit segepok hasil curian. Abis itu disembunyiin di mesin capit yang kebetulan lagi kebuka. Nah, pas polisi dateng gak ada bukti nih, karena cewek ini gak megang duit. Sekarang ribet dong, dia harus ngambil boneka tadi di mesin capit. Gagal mulu, sampai tiba-tiba ada seorang wanita yang nyoba sekali, malah langsung dapet bonekanya. Cewek ini langsung ngikutin dan pas ada kesempatan dia curi bonekanya. Lah kok tapi nggak ada duitnya. Dan dia keburu ditangkap polisi yang sekarang punya bukti rekaman dari CCTV. Lah ternyata boneka yang ada duitnya malah ada di bocil tadi dong. Kok bisa ya? Di bis, cewek ini tiba-tiba nyegat penumpang yang mau turun. Cowok ini pakai kacamata dulu, baru kelihatan jelas nih. Cewek ini ternyata minta tolong. Pria yang sama cewek itu jadi curiga, kenapa lihat-lihat. Dan pria itu ngingetin supaya cewek ini nggak macem-macem. Tapi kali ini dia nyopot bandana yang ditulisin pakai lipstik. Dia mau minta tolong ke si pak supir. Supirnya malah ngiranya cewek ini buang sampah sembarangan. Untung cowok yang tadi tiba-tiba balik dan ngasih tahu kalau dia udah nelpon polisi. Masalahnya bisnya sekarang mau jalan dong, padahal polisinya belum dateng. Cowok tadi langsung pura-pura sakit supaya nunda bisnya jalan. Tapi pria jahatnya jadi curiga kan. Ketahuan juga ini cowok yang tadi. Semuanya ketahuan. Untung cewek ini berani nampol kepala pria itu. Dan pas banget polisi juga akhirnya sampai guys. Cewek ini akhirnya selamat. Gak ada yang percaya bocil ini bisa ngegerakin gunung. Jadi dia ngadep gunung terus kayak ngumpulin kekuatan kan nih. Orang-orang pada ketawa, ngapain sih Cil? Tiba-tiba terjadi gempa. Orang-orang panik. Bocil ini juga kaget sama kekuatannya. Orang-orang bilang beneran dong gunungnya geser dikit. Sejak itu si bocil jadi viral, tapi dia tuh punya sebuah keinginan. Dia ke tepi laut dan ngumpulin kekuatannya lagi ke arah negara Jepang. Soalnya ayahnya tuh tentara yang lagi perang di Jepang. Dia berharap kekuatannya bisa jadi serangan. Entah gimana, suatu hari muncul berita ada ledakan bom misterius di Jepang. Dan orang-orang yakin itu semua karena kekuatan bocil ini. Sayangnya ada berita kalau ayahnya meninggal dong. Bocil ini jadi nyalahin dirinya sendiri, sedih. Tiba-tiba ada yang ngabarin beritanya salah guys. Jadi sepatu ayahnya tuh dipakai tentara lain dan orang itu yang meninggal. Ayah bocil ini masih hidup. Duh, ceritanya penuh keajaiban ya. Kalau kalian suka, bantu like dan subscribe dong. Takut. Pria ini kaget karena tiba-tiba ada Tung 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 Sahur datang ke rumahnya. Bahkan maksa masuk. Tung 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 Sahur nyari pacarnya guys, balerina Cappuccina. Pria ini bilang nggak tahu, tapi kok di pipinya ada bekas cium. Terus ada apaan nih? Si Tung 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 Sahur tahu kalau balerina Cappuccina selingkuh sama pria ini. Dan bener aja dong, balerina Cappuccina nggak tahu kalau dia ketahuan selingkuh. Karena marah, Tung Tung Sahur ngelempar tongkatnya nih. Balerina Cappuccina pecah, tumpah semua dah cappuccinanya. Sekarang giliran pria ini nih yang mau dihabisi.
Untung tiba-tiba temennya pria itu muncul dan nyelamatin. Si Tung 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 Sahur langsung diserang. Waduh, kalian dukung anomali atau manusia guys? Coba komen dan subscribe. Ada perosotan yang aneh guys, bocil yang meluncur bakal hilang secara misterius, gak tahu kemana. Pokoknya siapapun yang masuk bakal ngilang. Nah, ada dua bersaudara yang penasaran dan mau nyelidikin. Yang baju belang nih ngiket tali di badan, terus nyoba meluncurkan. Dia selamat guys, gak ngilang. Berkali-kali dicoba aman tuh, gak ngilang kok. Sampai pas dia meluncur kepalanya duluan nih, di tengah dia ngerasa ada yang aneh. Bener aja dong, dia masuk ke dimensi lain dan penuh sama tulang korban-korban yang hilang main perosotan. Dia udah nyiapin ledakan mau ngancurin tempat itu biar nggak ada korban lagi. Pas mau balik ada gigi monster yang ngalangin. Untung pas ditakutin pakai api langsung menyingkir. Dia berhasil manjat ke atas dan keluar dari perosotan misterius itu. Gak lama kedengeran suara ledakan tapi nggak kelihatan apa-apa. Soalnya ledakannya terjadi di dimensi lain. Setelahnya mereka tes lagi tuh. Perosotannya udah aman guys, gak akan ada korban lagi. By the way, kalau kalian suka cerita film kayak gini, bantu like dan subscribe ya. Pas cewek ini bangun, dia kaget banget karena di sebelahnya ada alien. Dia mau kabur kan, aliennya ngejar, bahkan nahan dia jadi gak bisa lari. Cewek ini berusaha ngelawan tapi gak bisa guys. Dia sampai kehabisan tenaga. Dan anehnya alien itu tuh kayak mulai ngikutin setiap gerakan cewek ini. Nah, gak lama cewek ini sadar lagi. Alien itu masih ada guys dan ngikutin semuanya. Cewek ini jadi punya ide. Dia ngambil bom dari tasnya terus ditaruh di tangan alien itu. Pas disentuh, alien itu malah jadi bisa niru dia dengan sempurna. Penampilan fisiknya bener-bener persis. Untungnya pas alien itu masih proses nih, cewek ini manfaatin kesempatan buat kabur. Dia juga udah ngaktifin bomnya buat musnahin alien misterius itu. By the way guys, kalau kalian suka cerita film kayak gini, bantu like dan subscribe ya. Setiap hari pria ini bangun pagi buat ngelatih ototnya narik mobil. Dia juga selalu latihan ngangkat barbel 10.000 kali sehari karena dia tuh pengen jadi juara lomba panco. Setelah latihan berbulan-bulan, hari pertandingan tiba. Babak pertama dia menang dengan gampang. Pas babak kedua, walau ngelawan orang Amerika nih sulit, dia menang juga guys. Di semifinal mulai sulit, lawannya sama kuat. Nah, tapi keponakannya nih bocil nonton dan bilang semangat om. Dia jadi dapet kekuatan semangat dan walau sulit akhirnya menang lagi. Sekarang tinggal final kan, lawannya tapi juara dunia. Pas lagi tanding lawannya itu curang ternyata. Berusaha bikin jempol pria ini cedera. Udah nyaris kalah guys. Tapi pas ngeliat keluarganya yang bener-bener ngedukung, pria ini jadi dapet kekuatan lagi. Dia bener-bener ngeluarin semua tenaganya. Sampai lawannya yang curang aja nih bingung. Dia berhasil menang dong, keren. Kalau menurut kalian keren juga, pencet like dan subscribe-nya ya. Ada wanita yang kepleset, ternyata dia ngebebasin jin yang terkurung ratusan tahun. Sebagai bentuk terima kasih, jin itu ngasih 3 permintaan. Wanita itu malah marah, katanya dia kan cantik banget. Pasti jin itu cuma mau ngegodain deh. Jadi wanita itu bikin permohonan supaya jinnya dikurung aja lagi di lautan yang jauh. Setelah 100 tahun, ternyata botol jinnya dimakan ikan. Pas ikannya dibersihin, botol jinnya jatuh keluar lagi. Wanita yang nemuin ternyata orang jenius, bahkan bisa nyiptain banyak penemuan. Dia tapi belum puas, jadi permintaan pertama dia mau nguasain semua isi buku yang dia punya. Jin itu akhirnya ngasih ramuan yang setelah diminum, semua isi buku masuk ke otaknya. Masih belum puas, permintaan kedua dia pengen tahu semua kebenaran yang ada di bumi. Lah, dia jadi stres dong, terlalu banyak tahu ternyata malah bikin pusing. Jadi permintaan ketiganya dia bilang nyesel ketemu jin ini. Dan setelahnya dia jadi lupa ingatan guys. Jin itu juga balik lagi ke botol entah di mana. Kalau kalian punya 3 permintaan, mau minta apa guys? Coba komen. Perhatiin guys, nih ada bocil cewek yang dipanggil-panggil kok nggak mau nengok. Soalnya begini guys, kaget gak? Wanita ini lagi meditasi. Ngeri banget dong, kayak ada tangan-tangan di belakangnya. Bahkan ada tangan hitam penuh semut juga. Apaan nih? Nah, tapi pas dia buka mata, cuma ada semut satu kok di lantai, tapi banyak semut sih yang arah ke lubang. Terus kok dia jadi gatel-gatel. Bahkan setelahnya gatelnya jadi makin parah guys. Suatu hari dia ke gudang kan nih, dia ngedenger langkah kaki, tapi pas dicek gak ada siapa-siapa, cuma semut. Wanita ini tapi gak sadar, lihat guys ada sosok hitam di belakang. Aslinya tapi cuma satpam, bikin kaget aja dah. Wanita itu pulang dan nutup lubang semutnya, tapi tetap aja nih dia masih gatel-gatel. Sampai pas malam ada semut yang masuk ke hidungnya dong. Abis itu dia langsung keselak batu kan. Ngeri banget guys, keluar semburan semut dari mulutnya. Lah, ternyata cuma mimpi. Duh, semoga kita gak mimpi buruk kayak gini ya guys. Komen amin dan subscribe. Pas lagi syuting film, tiba-tiba aktor utamanya nginjek ranjau bom beneran. Jadi mereka tuh syuting di bekas lahan perang dan gak disangka masih ada ranjau bomnya.
semuanya. Mereka berusaha nolongin aktor ini, barang-barangnya yang berat diambil, dikasih tongkat juga karena berdiri diem gini pegel kan. Masalahnya pas tim penyelamat dateng, katanya ini bomnya nggak bisa dijinakin, nggak ada harapan. Aktor ini panik banget, dia tuh lagi terkenalnya. Apalagi ada sapi yang lewat dan kebetulan nginjek ranjau juga, meledak beneran guys. Si sutradara akhirnya merintahin pemeran pengganti buat nolongin, nanti bakal dikasih peran yang oke deh. Dan si pemeran pengganti nyelipin pisau di atas sepatu si aktor supaya pas ditahan jadi bisa ngangkat kaki nih. Aktor terkenal itu selamat. Setelahnya semua tim disuruh pulang karena lokasi itu nggak aman. Jahatnya ternyata sutradara sengaja ngorbanin si pemeran pengganti karena nyawanya dianggap nggak penting. Dia ditinggal gitu aja dong guys. Duh sedih. Tapi kalau kalian suka cerita film kayak gini, bantu like dan subscribe ya guys. Cowok ini cuma petugas kebersihan di universitas, tapi pas ngeliat soal di papan tulis bisa dia kerjain. Dosen di kampus itu aja sampai bingung, ini soal siapa yang ngerjain? Soalnya udah 2 bulan gak ada yang bisa jawab, itu soal susah banget. Dosen ini jadi penasaran, dia kira nih mahasiswanya ada yang jenius ya bisa jawab, tapi gak ada yang mau ngaku. Nah akhirnya dosen itu nulis lagi soal yang baru di papan tulis. Kali ini soalnya lebih susah, bahkan si dosen aja butuh 2 tahun buat nemuin jawabannya. Si petugas kebersihan ngeliat dan langsung bisa jawab lagi, kayak gampang banget. Pas dosen ini ngeliat, dia kira petugas itu cuma usil mau nyoret-nyoret papan tulisnya. Lah pas dia cek kok jawabannya bener. Dia baru tahu petugas kebersihan itu ternyata orang jenius yang dia cari. Wanita ini beli cincin murah supaya bisa nikah sama orang kaya. Gini guys caranya. Jadi pas lagi kencan sama cowok kaya, dia ngakunya cincin itu penting banget, warisan dari keluarganya. Sengaja dia jatuhin ke laut. Terus dia pura-pura panik sedih pas kehilangan cincin itu. Si cowok kaya jadi kasihan, mereka jadi makin deket. Dan keluarga cowok kaya itu kan gak suka sama cewek ini. Didatengin tuh ke rumahnya. Dia pura-pura terluka dong, padahal gak diapa-apain. Cowok kaya itu jadi marah sama keluarganya dan ngotot pokoknya mau nikah sama cewek ini. Kalau gak disetujuin dia bakal kabur. Keluarganya gak bisa berbuat apa-apa. Dan akhirnya cewek itu berhasil nikah sama cowok kaya. Waduh guys, tapi kalau kalian suka sama cerita film kayak gini, bantu like dan subscribe ya. Wanita ini kaget banget, ada orang pakai masker yang ngintip rumahnya. Sialnya pintunya nggak dikunci dan orang itu masuk dong. Wanita itu udah sembunyi, tapi tadi dia kan lagi ngerajut. Benangnya ketinggalan, ngarah ke lantai atas guys. Udah gitu ternyata orang yang pakai masker juga ada 2. Ini sih orang jahat ya. Terus mereka ngikutin benang itu kan ke lantai 2. Mereka kira cewek tadi sembunyi di bawah kolong, ternyata nggak ada. Sekarang mereka curiga nih si cewek sembunyi di toilet. Bener guys, tapi cewek itu udah siap nyerang pakai api. Masalahnya penjahatnya ada 2. Dia bisa kabur, malah kesandung dong. Sebenarnya dia sadar tapi pura-pura pingsan, dan pas ada kesempatan langsung nyerang. Sayangnya dia tetap terpojok dan 2 orang itu ternyata penculik. Cewek itu dibawa. Beruntung polisi itu curiga dan ngikutin mobil itu. Jadi akhirnya cewek itu bisa kabur dan selamat. Duh, semoga kita selalu dilindungi dari orang jahat ya. Komen amin dan subscribe. Cowok ini megang tembakan dan bilang bakal nembak. Dia malah diketawain. Apaan sih kacamata cupu, mana berani sih? Karena selama ini memang si kacamata selalu dibully, gak pernah bisa ngelawan. Pas pergi ternyata dia ninggalin granat aktif yang selalu gangguin dia diledakin. Dia beneran balas dendam ke siapapun yang selama ini ganggu dia. Dia cari semuanya, satu persatu dia habisin. Sampai nih ke geng yang paling sering ganggu dia, langsung dihabisi tanpa ampun. Tapi kalau yang gak pernah ganggu sih dibiarin hidup. Nah bos geng itu ternyata sembunyi di toilet. Pas mau dihabisi pelurunya habis. Tapi tetap nih ya, dia penuh kebencian, penuh dendam. Bos geng itu berhasil dia habisi, tapi setelahnya dia ditangkep dan terungkap alasan dia ngelakuin ini semua. Jadi geng yang suka gangguin dia ternyata ngancam mau nyakitin ibunya. Selama ini dia selalu diam walau dihina, dijahatin. Dia tapi gak akan ngebiarin kalau ada yang nyakitin ibunya. Makanya dia lakuin itu semua. Lagi naik pesawat, pria ini bingung. Jarinya tiba-tiba berubah jadi biru. Ini tuh tanda gawat, artinya tubuh kekurangan oksigen. Karena bener guys, pesawatnya ini ngalamin gangguan, goyang. Pramugari langsung nyuruh semua orang pakai sabuk pengaman. Karena yang gak pakai bisa kelempar dong. Bagasi juga pada jatuh. Semua orang ketakutan tapi berusaha tenang dan pakai masker oksigen supaya bisa nafas. Sayangnya ada satu orang yang ternyata kejebak di toilet, dan karena nggak pakai masker oksigen ya dia nggak bisa nafas kan. Setelahnya untung keadaan pesawat kembali normal. Si pilot bilang mereka udah bisa tenang, sebentar lagi juga bakal mendarat. Sampai baru deh pramugari ini nemuin wanita yang pingsan karena kejebak di toilet tadi. Untungnya setelah dipakein masker oksigen kondisinya pulih guys. Semua selamat. Duh, semoga kita selalu dilindungi dari bahaya ya. Komen
komen amin dan subscribe. Diam-diam ternyata ada monster yang pakai kulit manusia. Selama ini monster itu pura-pura jadi manusia pakai kulit ini. Nah tapi lama-lama kulit manusianya rusak lah. Kurang nih, sisa sedikit. Akhirnya monster itu sengaja ngegoda seorang pria, padahal mau diambil kulitnya. Pria itu tapi berhasil kabur. Sementara si monster ngelepas kulitnya dan kecewa karena gagal dapet kulit manusia yang baru. Dia nggak sadar, pria tadi balik dan langsung ngelempar bensin. Udah gitu dia nyalain api dan berani banget. Akhirnya berhasil musnahin monster itu. Ngeri ya. By the way guys, kalau kalian suka sama cerita film kayak gini, bantu like dan subscribe ya. Anak cowok ini bingung. Kemarin kayaknya hari Rabu, kok sekarang hari Rabu lagi? Pas berangkat sekolah dia nabrak temennya. Padahal kemarin juga nabrak. Bahkan dia naik taksi yang supirnya sama kayak kemarin. Dia mulai bingung, kok harinya kayak ngulang. Di sekolah juga sama. Semua kejadian persis kayak yang dia alamin kemarin. Sampai rumah dia tuh ternyata masukin rapotnya guys. Nilainya yang jelek dipalsuin jadi bagus. Ibunya tapi kelihatan udah tahu dong. Dan tiba-tiba ngeluarin remote. Si ibu ternyata punya remote ajaib yang bisa ngembaliin waktu. Makanya dia bakal terus-terusan ngulang hari anaknya sampai anaknya bisa jujur dan dapet nilai bagus. Ada kucing belang yang tiap hari nyolong sosis guys. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Itu kucing pokoknya tiap hari datang buat ngambil sosis. Dia datangnya takut-takut gitu. Untung pemilik tokonya sih nggak marah ya, cuma ngerekam. Dan si kucing tuh tiap hari cuma ngambil satu sosis aja guys. Bener-bener tiap hari, sampai kadang karena kasihan pemilik toko ngasih makanan kucing juga. Sampai pas hari ke-12 si kucing dateng tapi pincang guys. Akhirnya pemilik toko itu ngebawa ke dokter, terus dipelihara dong. Siapa yang pelihara kucing juga? Coba komen, like, dan subscribe ya.